Selamat sore saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam doa kita untuk kepenuhan kuasa Roh Kudus, mari sama-sama kita mau melihat ke dalam firman Allah. Sama-sama kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ini adalah janji dari Yesus kepada murid-muridnya, dan sudah tentu kepada kita yang hidup pada akhir zaman ini, bahwa ada penolong yang lain yang disiapkan untuk kita, ya, yang dikirimkan untuk kita. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab King James Version, kata penolong ini menggunakan kata comforter, ya, artinya penentram atau penghibur. Dan situasi hidup manusia ini sangat dinamis, ya. Kalau kita lihat kehidupan kita sangat penuh dengan dinamika. Makanya ada istilah dinamika kehidupan. Jadi hidup manusia ini sangat dinamis, dan fungsi dari Roh Kudus, ya, penolong yang kita sudah baca tadi ayatnya ini, adalah di dalam King James Version itu dikatakan comforter. Sekali lagi, penghibur atau penentram. Nah, melihat situasi kehidupan manusia yang begitu dinamis, dan seringkali tidak semua hal yang datang di dalam kehidupan kita itu akan membawa sukacita atau membawa sesuatu yang menyenangkan gitu, ya, buat kita. Seringkali yang kita alami justru sebaliknya. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa mengalami yang namanya kesedihan, sakit hati, ya, dan lain-lain. Nah, fungsi dari penghibur ini adalah memberikan ketenangan kepada kita, yang menenteramkan hati kita, bahkan bisa membuat kita melupakan kesedihan kita. Dan peran penghibur ini sangat dibutuhkan oleh kita. Dan itu membuat kita mampu untuk melewati rasa sakit dan rasa sedih. Dan kalau kita lihat di dalam terjemahan NIV, kata penolong menggunakan kata advokat. Kata advokat ini sering dipakai dalam kata advokasi, ya, dalam dunia hukum. Nah, kata penolong dalam Alkitab NIV menggunakan kata advokat, yang artinya penasehat atau juga penyokong, ya, pemberi dukungan maksudnya, dan juga memberikan bantuan. Fungsi Roh Kudus tidak cuma menghibur dalam kehidupan kita, tetapi fungsinya juga adalah advokat. Dia memberikan nasihat, dia memberikan bantuan, dia memberikan sokongan, dukungan kepada kita sebagai orang percaya. Kembali ke soal hidup itu penuh dengan dinamika, nggak selalu semuanya berjalan dengan baik, saudara-saudara. Tidak selalu semua berjalan sesuai keinginan kita. Seringkali kita menghadapi situasi-situasi di mana kita
harus memilih. Inilah fungsi Roh Kudus. Memberikan saran, memberikan nasihat kepada kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Di waktu yang tepat di dalam kehidupan kita. Di saat kita menjadi lemah, Dia menjadi penyemangat kita. Dia memberikan dukungan kepada kita. Jadi betul-betul Yesus, Dia tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri di dunia yang semakin jahat ini. Di dunia yang keadaannya semakin sulit ini. Saudara-saudara sekalian, Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Dia selalu ada. Melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kalau di dalam bahasa Yunani, kata penolong ini menggunakan kata parakletos. Ini berasal dari dua suku kata para dan kletos. Para itu artinya berjalan berdampingan, dan kletos itu artinya yang dipanggil. Jadi Roh Kudus bukan hanya sebagai penghibur, sebagai penasehat, penyemangat, pendukung untuk kita umat Tuhan. Roh Kudus juga akan selalu ada, berjalan berdampingan dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, mendampingi kita. Kapan saja kita butuh, kita bisa berseru. Saudara-saudara sekalian, luar biasa Tuhan kita. Dia tidak cuma menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari kuasa dosa. Ya, kita bisa hidup di bawah kemurahan Tuhan. Kita bisa hidup menikmati anugerah Tuhan. Kita bisa hidup di dalam terang keselamatannya. Lebih daripada itu, Dia juga memperlengkapi kehidupan kita, sehingga kita mampu bertahan di dalam iman kita kepada Yesus. Dunia boleh semakin sulit, dunia boleh semakin susah, tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita akan terus menjadi kuat, bahkan kita akan semakin kuat di dalam Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang menyelamatkan kami, Kau Tuhan yang memelihara kami, Engkau juga Tuhan yang memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri di dunia yang semakin jahat ini, karena kami memiliki Engkau, kami memiliki Roh Kudus di dalam hidup kami yang memberikan kekuatan, memberikan topangan, memberikan nasihat, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh hidup semakin sejalan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, meteraikan itu dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin.